Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani edisi Selasa 15 November 2022. Kami Jemaat Galangi yang Amin Basih sangat senang bertemu Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih sayang bersama keluarga. Sebelum kita akan memulai hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biar hari ini dapat kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur atas segala hal yang Tuhan akan berikan. Sebelumnya kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 1 Samuel 9 ayat 27 dan Matius 13 ayat 16. 1 Samuel 9 ayat 27, berkatalah Samuel kepada Saul, berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Yang kedua dari Matius 13 ayat 16, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam perjalanan kita sering sekali kalau menuju suatu tempat gitu, sering kali kalau kita udah sering gitu ya, berjalan ke suatu tempat, mengalami hal yang namanya tersesat gitu ya. Tersesat tidak hanya pada zaman dahulu, meskipun sekarang sudah ada map yang online yang kita sering pakai, tapi kadang map itu juga atau peta itu juga bisa kadang menyesatkan kita gitu ya. Dia mencarikan rute terbaik, tapi kadang tidak menjadi rute yang benar gitu ya. Kita sering disesatkan ke jalan-jalan kecil segala macam gitu ya. Balik ke zaman dahulu gitu, misalnya ketika Bapak Ibu pergi ke suatu daerah tanpa tahu di mana tempatnya, sudah berkeliling beberapa kali, sudah kayaknya ini kok jalannya ketemu ini lagi gitu ya, membuat kita mungkin satu frustasi gitu. Yang kedua emosinya meningkat gitu ya. Nah, hari ini kita diajarkan bagaimana cara mengatasi ketersesatan itu, baik secara harfiah, artinya memang kita misalnya jalan ke suatu tempat dan kita tersesat, atau secara apa yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pelatihan yang sering kalian lakukan ketika masih muda, ada namanya istilah stop. STOP. Ketika kita tersesat, kita diajarkan oleh pelatih untuk melakukan stop. STOP. S yang pertama adalah memang stop, berhenti. Berhenti sebentar. Berhenti. Apapun yang kita lakukan, kita udah muter-muter tadi, berhenti sebentar. Tenangkan pikiran. Kalau ada air, minumlah airnya gitu ya. Tenangkan pikiran. Dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa lakukan dalam menenangkan pikiran kita? Hal yang bisa kita lakukan adalah berhenti dan mulailah berdoa. Itu akan sangat menenangkan pikiran kita. Atur napas yang baik sehingga kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah tenang, biasanya pikiran kita akan semakin lancar. Hati kita sudah mulai, yang galau tadi sudah mulai agak tenang. Ketika S pertama sudah kita lalui, S, stop. Yang kedua adalah thinking atau berpikir. Kita ulang lagi pikiran kita. Ketika pikiran sudah, hati sudah tenang tadi, kita mulai dengan pikiran, biasanya akan menimbulkan pikiran yang baik gitu ya. Kita pikir ini tadi kayaknya kita sudah lewat di sini, kok lewat lagi ke sini gitu ya. Itu kita pikirkan lagi. Kita bisa lihat bisa matahari, syukur-syukur matahari terbit di timur gitu ya, kalau dalam perasaan kita, karena kalau kita sudah panik biasanya matahari terbit di barat gitu ya. Matahari terbit di timur berarti kita menuju ke arah timur gitu. Hal seperti itu.
Stop thinking. Oh, yang berikutnya adalah observasi. Kita melakukan observasi atau pengamatan pada keselilingan kita. Jika kita tersesat di hutan, hal yang kita bisa lakukan biasanya kita naik ke pohon, kita lihat di mana ada arah matahari. Kalau kita tersesat di daerah permukiman, hal yang paling gampang yang kita lakukan adalah bertanya. Sering sekali kita agak naik harga dirinya untuk mau bertanya, tapi bertanya pada orang lokal adalah hal terbaik. Tanya. Kalau dalam kehidupan pergumulan kita, observasi ini penting. Karena kita perlu bertanya kepada orang yang tepat, terlebih kepada Tuhan yang tepat. Kita bisa bertanya, kenapa permasalahan saya selalu terjadi berulang-ulang kali seperti ini? Ketika kita sudah tenang, kita berpikir dengan baik, kita observasi, melakukan permohonan kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya? STOP. Terakhir adalah planning, merencanakan. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, kita sudah mendapatkan firman Tuhan, planning kita harus lakukan. Rancang apa yang kita akan lakukan. Kalau di jalan kita rancang, oh kita harus ke kanan lagi, ke kiri lagi. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita, rancang sebuah komitmen. Jadikan Tuhan sebagai kompas kita, sebagai nahkoda kita, sebagai arah tujuan hidup kita. Karena kita yakin ketika Tuhan yang ada dalam setiap rancangan kita, maka itu akan indah, baik, dan tepat pada waktunya. Hal itulah Bapak Ibu, STOP yang dilakukan oleh Samuel kepada Saul. Dia menyuruh Saul untuk berhenti sebentar karena Samuel akan memberitakan firman Tuhan. Dalam segala kesesatan yang kita alami dalam kehidupan kita, seringkali kita selalu tetap berlari tanpa tahu arah tujuan kita. Dan kita kadang berlari berputar dalam masalah-masalah yang itu saja. Sehingga yang terjadi, kita tidak pernah maju sebenarnya, tetapi tetap berputar di situ. Sehingga yang diperlukan adalah berhenti sebentar. Karena apa? Dengan kita berhenti sebentar, melakukan observasi, melakukan planning, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan ketika berhenti adalah dalam Matius 13 ayat 16. Kita akan berbahagia karena mata kita dapat melihat dan telinga kita sudah mendengar. Karena tanpa kita berhenti, kita tidak akan pernah bisa melihat. Tanpa kita berhenti, kita tidak akan pernah bisa mendengar dengan baik. Mari Bapak Ibu, jika hari-hari ini kita merasa masih dalam pergumulan yang itu saja, kita berhenti sebentar, kita dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah peta dan jalan untuk kita keluar dari permasalahan kita. Kita akhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini akan menjadi dasar dan kekuatan kami untuk selalu bisa berpegang pada firman-Mu dan melakukan segala rencana kami hanya berdasarkan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menjadi petunjuk arah, menjadi kompas kami dalam kehidupan kami, sehingga di dalam segala hal dalam kehidupan kami, tujuan kami hanya memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami berdoa seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari ini Bapak Ibu. Tetap jadikan Tuhan sebagai kompas, petunjuk jalan dalam kehidupan kita dan tujuan kita. Shalom.